Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Silakan saudara duduk, shalom. Saudara-saudara, ayat yang akan kita ucapkan di minggu ini adalah ayat yang paling saudara ngerti, paling saudara hafal. Kalau saya sebutkan bukunya, saudara pasti tahu isinya. Kalau saya sebutkan isinya, saudara pasti tahu bukunya. Saudara pilih mana? Saya sebutkan bukunya atau isinya? Isinya ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 105, Mazmur 119 ayat 105. Boleh buat di status saudara, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan, ya sama-sama nyanyi lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, waktu ku bimbang waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Selamanya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya tanya, kalau saudara dengar lagu ini atau saudara ucapkan ayat ini, iman timbul atau iman hancur? Timbul. Makanya Alkitab berkata, nyanyikanlah nyanyian baru. Apa itu nyanyian baru? Bukan baru dikarang, bukan baru diciptakan, bukan baru digubah, tapi nyanyian baru itu yang kita nyanyikan, hati jadi baru, pikiran jadi baru, iman jadi baru, kekuatan jadi baru. Itu yang disebut dengan nyanyian baru. Jadi apa yang saudara nyanyikan, membuat saudara sukacita, membuat saudara kuat, itu disebut nyanyian baru. Nah saya coba kasih contoh coba G ya. Kalau saudara nyanyi lagu ini di tengah pergumulan, di tengah masalah, pasti saudara akan punya pengharapan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa. Nah, saudara kalau dengar lagu ini ada kepastian, karena fajar itu pasti, kadang tidak kelihatan tapi ada. Ya, kadang tertutup awan tapi fajar itu pasti ada. Demikian juga kadang jawaban belum ada tapi pasti ada jawaban. Makanya kita berdoa bukan untuk kemenangan, tapi kita berdoa dari kemenangan. Kita berdoa dari berkat, kita berdoa dari sukacita yang sudah disediakan Tuhan. Bukan for tapi from. Kita bukan berdoa untuk kemenangan, tapi dari kemenangan. Karena Tuhan sudah siapkan kemenangan buat saya dan saudara. C sekarang, kalau saudara dengar lagu ini, pasti level 5 kecewa, jadi level 10 kecewanya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saya tanya, dibanding lagu pertama tadi, mana yang bikin iman jadi baru? Yang tadi, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Nah, atau C sekarang coba saudara. Ini lagu yang bikin kita jadi lepu saudara ya. C tadi C. Apa yang terjadi kalau saudara dengar lagu ini? Aku tak sanggup lagi. Saya tahu saudara jadi level hancur, tapi kalau saudara dengar lagu ini, F. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
saudara, biar ada masalah, ada musuh di depan saudara, tetap saudara sukacita dan semangat. Kenapa? Itu lagu baru. Lagu yang membuat saudara jadi sukacita, jadi baru, jadi penuh pengharapan. Makanya ketika kita membaca Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, tak akan salah melangkah, dan terang bagi jalanku, tidak akan salah buat keputusan. Kenapa? Karena Dia memberikan kita kekuatan untuk melangkah di dalam kemenangan. Saya sudah berkata berulang-ulang, kau boleh kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan semua properti, tapi jangan kehilangan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Asal ada firman Tuhan, engkau berkemenangan. Janda di Sarfat hanya tinggal tepung terakhir, dan dia bilang, saya akan makan untuk makanan terakhir, dan saya dan anak saya akan mati, karena yang di kiri saya sudah mati, di kanan saya sudah mati, di depan saya sudah mati, tinggal saya yang masih punya persediaan terakhir, dan kami akan makan dan kami mati. Dengarkan firman Tuhan. Asal ada firman Tuhan, yang sedikit jadi melimpah, yang tidak ada jadi ada, karena firman Tuhan bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan pelihara janda ini karena dia percaya firman Tuhan yang datang lewat hambanya Nabi Elia. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Kata 2 Tawarik 20. Jadi saudara-saudara, mari kita terus punya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, dan saya akan ajak kita untuk melihat satu cerita di dalam perjanjian baru. Saya ajak saudara membuka kitab Injil Lukas pasal 19. Tadi pagi saya bicara tentang Mazmur 29, tapi hari ini Tuhan gerakan saya untuk berbicara yang lain, yang ini saya percaya Tuhan punya kebutuhan, Tuhan mengerti kebutuhan saudara, dan Dia siap untuk memberkati saudara berlimpah-limpah. Ada 4 Injil yang berbicara tentang Tuhan. Injil Matius, Yesus sebagai Raja. Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Injil Lukas, Yesus sebagai manusia. Dan Injil Yohanes, Dia yang datang dari surga, yang digambarkan seperti Raja Wali dalam kitab Wahyu dan kitab Yehezkiel. Lalu di Injil, 4 Injil itu ada 89 pasal. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 21. Total semua ada 89, semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Lalu kita lihat satu kisah yang terjadi di sebuah kota yang terendah di muka bumi, namanya kota Yeriho. Judulnya Sakeus. Semua bilang Sakeus. Ada yang saudara kenal yang punya nama Sakeus? Susah Pak. Dan rata-rata ibu-ibu yang hamil ketika di USG, terus anaknya laki-laki, tidak ada yang berpikir mau kasih nama Sakeus, saudara ya. Betul ke tidak? Bapak saya termau Sakeus, nanti artinya pendek. Padahal Sakeus itu bukan pendek artinya. Sakeus itu artinya yang suci, yang mulia, yang luar biasa. Makanya saudara kalau tahu arti ini, berikut-berikut kalau punya anak laki-laki bisa kasih nama Sakeus, saudara ya. Jarang sekali saya keliling Papua ini mau cari Sakeus, susah 1-2 saja saudara. John Fall, Paul Fall, Anton Fall, tapi Sakeus susah sekali. Jarang sekali ada, tapi satu dia termasuk manusia langka kalau ada yang nama Sakeus, saudara ya. Tapi Alkitab tulis bahwa Sakeus itu artinya yang suci, yang mulia, dan yang indah. Tidak ada satu orang tua yang memberikan nama jelek buat anaknya. Bahkan saudara-saudara, kamus dibuka, referensi dicari, pendeta ditanyain, kira-kira saya kasih nama anak ini, apalagi itu anak pertama. Percaya saya, guru akan susah tulis ijazah anak saudara. Karena minimal 5 potong saudara ya. Sampai guru bilang mau atur spasi bagaimana nih. So pakai letter yang paling kecil saja lewat keluar saudara ya. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya, dia akan pikir nama yang paling bagus. Saya pernah bawa orang Bali ikut rombongan saya pergi ke Israel. Namanya Imade. Lalu petugas imigrasi lihat ulang-ulang sampai dia bilang, really? I made? Makan orang boleh kalau baca I made kan? Imade itu I made. Really? I made? Jangan baca I made, Imade. Tapi tulisannya begini, really? Betul ini I made? Karena saya yang buat toh. Imade kalau bahasa Inggris itu saya yang buat, I made. Saya bilang ini orang Bali, ini gara-gara Babilonia, menara Babel sampai tompung bahasa semua jadi kacau semua saudara ya. Tapi saudara-saudara kita lihat Sakeus itu artinya yang suci, yang mulia. Dan ayat yang pertama, kalau saudara rasa sedikit ada perbedaan, saya baca dari TB2. Karena TB2 ini dibilang seseorang, kalau di terjemahan baru yang saudara itu dibilang seorang.
Kalau di sini dibilang seseorang, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriho. Di situ ada seseorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Mari kita lihat sedikit dulu tentang di mana Tuhan berjalan. Dia berjalan di kota Yeriho. Dengarkan Bapak Ibu, Yeriho adalah kota terendah di muka bumi. Jadi kalau musim dingin, orang-orang Israel atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem sudah tetopore kedinginan, mereka suka buat tempat pengungsian di musim dingin yang hebat, itu di Yeriho. Karena sedingin apapun di Yerusalem, tetap Yeriho hangat. Kenapa? Karena dia 400 meter di bawah permukaan laut. Lalu kalau saudara turun sampai ke laut mati, itu ada kosmetik dengan merek minus 417, minus 417, itu buatan Yeriho, saudara ya. Buatan Yeriho, kalau buatan Israel ada di Qumran namanya Ahav. Ahav bahasa Ibrani itu artinya cinta atau sayang, ya, atau love, ya. Ahav, ya. Itu merek kosmetik, tapi sumbernya sama dari laut mati. Laut mati itu banyak mineral, banyak potasium, magnesium, dan setiap hari dua negara ini, Israel dan Yordania, sedot untuk produksi dan mengubah itu menjadi barang-barang untuk dijual yang sangat mahal. Ya, sangat mahal. Jadi kalau saudara jalan di pinggir laut mati sudah bisa lihat pabrik-pabrik yang luar biasa, dan kadar garam itu 7 kali dari laut biasa, makanya disebut Dead Sea atau laut mati. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Satu waktu ada bule dari Amerika, lihat ada orang Israel mancing di laut mati, dan dia tahu, dia sudah belajar, dia sudah dengar bahwa di laut mati tidak ada kehidupan. Lalu dia tanya, kau mancing? Iya. Boleh saya lihat tepu ikan kak? $10 dulu. Mahal sekali, cuma lihat saja. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah. Akhirnya dia keluarkan $10, sudah bayar. Tunggu 5 menit, 10 menit, akhirnya sudah setengah jam, dia bilang, ikan mana? Kamulah ikannya. Karena tidak ada kehidupan di laut mati ini. Masa ada? Ya, jadi kamulah ikannya. Jadi sudah di laut mati itu jangan berpikir ada kehidupan. Tidak ada orang yang bisa hidup. Dan tidak ada orang yang bisa tenggelam di laut mati karena tingginya kadar garam membuat orang bisa mengapung di sana. Padahal tiap hari dia menerima air tawar dari sungai Yordan. Tapi saudara lihat orang yang cuma riman, nggak disalurkan, mati. Coba lihat kubangan yang cuma terima air, lama-lama bau. Tapi kalau dia ngalir, ada kehidupan di dalamnya. Jadi jangan jadi Kristen laut mati, tapi jadi Kristen sungai. Atau jadi Kristen Danau Galilea. Karena besar juga disebut Laut Galilea. Itu mengalir terus, terima dari atas Gunung Hermon, mengalir keluar. Terima, mengalir, makanya kehidupan full sekali. Setiap kali saya mau naik kapal, pasti ada orang mancing dan betul-betul ikan yang didapat. Bukan orang bule yang dipancing, bukan, betul-betul ikan yang didapat. Lalu saya pernah lihat, saya bilang ini anak hiu atau anak gurango, bukan, ternyata lele, saudara. Lele di Danau Galilea, dia pun besar itu kayak hiu di lautan Pasifik. Karena apa? Orang Yahudi gak makan binatang yang tidak bersisik. Jadi lele itu dia punya, dia paling aman. Saya bilang ini kok di Jawa habis pecel lele rata, kok ini aduh ini kuah kuning nih, besar-besar. Jadi kalau dia mancing dapat lele cuma lepas saja, jadi ya cuma just for, hanya untuk sukacita, hanya senang aja, hobi-hobi saja sudah ya. Dan lele di sana itu dunianya dia, kenapa? Tidak ada orang yang mangsa dia. Tidak ada, dia besar-besar, kadang-kadang kalau kita kita lempar, dia muncul full sekali. Nah, saudara-saudara, Yeriho ini kota yang disebut juga kota kurma, kota pohon kurma. Karena pohon kurma banyak di sana dan itu gelar untuk kota Yeriho. Dan pada waktu Musa melihat tanah Kanaan di atas Gunung Nebo, maka Gunung Nebo itu pas lurus di depan Yeriho. Jadi pas dia lihat ke depan itu adalah kota Yeriho. Dari atas ketinggian dia bisa lihat. Nah, saudara, saya sudah coba lihat naik ke Gunung Nebo beberapa kali, lalu saya lihat ada direction di situ. Cuma kalau musim terang, musim udara itu jelas sekali bisa kelihatan Yeriho. Tapi kalau musim-musim kabut memang agak sedikit suram, tapi Alkitab tulis Musa hanya melihat tanah Kanaan di tentangan Yeriho. Ulangan pasalnya yang ke-32 menulisnya, ia naik ke atas Gunung Nebo lalu melihat Yeriho.
Yeriho, pas di tentangan, pas straight di depan dia, itu Yeriho. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yeriho itu penuh dengan buah-buahan, ya, kota pohon korma, dan saudara-saudara kalau kita mau makan buah enak selalu pergi ke Yeriho. Selalu tersedia, ada saja buah-buah yang enak di sana. Kalau kita makan di Yeriho pasti mereka siapkan fresh fruit, ya, buah-buah yang segar. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bercerita sedikit tentang Yeriho. Mungkin ada di antara saudara seperti Yeriho, ada di titik nadir terendah. Ada di tempat yang rendah. Bapak, saya ini di titik nadir, ini tidak tahu mau jalan apa lagi. Ini orang bangsu datang tiap hari, aduh saya di titik nadir. Tuhan sementara mendatangi saudara untuk memberikan jawaban yang luar biasa buat saudara. Karena dia datang ke Yeriho, tempat yang terendah. Dia juga mau datang dalam hidup saudara untuk memberikan jawaban atas semua pergumulan saudara. Waktu Tuhan dibaptis itu tidak jauh dari Yeriho. Di depan sedikit itu ada namanya Sungai Yordan dekat Laut Mati, dan situs atau tempat daripada Tuhan dibaptis itu sebetulnya di situ. Yang kita biasa baptis di Sungai Yordan itu sudah dicari tempat yang aman dan nyaman, tapi bukan di situ, tapi yang benar itu di dekat mulut laut Mati. Saya sudah beberapa kali pergi ke sana, dan itu tempat yang memang airnya cukup dalam, dan bisa lihat Yordania di sebelah, karena memang cuma dibatasi oleh Sungai Yordan, negara Israel dan Yordania. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah Tuhan dibaptis, dan pada waktu Tuhan dibaptis keluarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu anak saudara, waktu teman saudara, waktu istri saudara, waktu suami saudara, waktu ponakan saudara, waktu ipar saudara, waktu sahabat saudara ada di titik yang terendah, jangan datang dan bilang begini, saya cuma turut bersimpati, tapi berkata begini, engkau dikasihi oleh Tuhan. Waktu anak saudara pulang dengan nilai rapot merah, saudara akan bilang begini, nak, kamu dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Perkataan Tuhan kepada anaknya Yesus Kristus di tempat yang paling rendah, inilah anakku yang kukasihi. Di atas gunung yang paling tinggi, inilah anakku yang kukasihi. Kasih tidak berubah walaupun prestasinya bisa naik turun, saudara ya. Kasih tidak berubah walaupun keadaannya bisa naik turun. Saudara mau uji kasih seseorang ketika keadaan berubah, waktu dia tetap mengasihi, itu adalah kasih yang sejati daripada Tuhan. Saya ingat satu waktu, ada bapak yang pulang kebun, sampai di kebun, sampai di rumah, dia taruh dia punya alat-alat kebun, kemudian dia masuk ke rumah, lalu dia lihat di atas kulkas ada raport. Begitu dia buka, dia langsung panggil dia pu anak. Tommy, ada apa Papa? Ada apa? Dia pukul dia pu anak. Papa saya siapa? Ada apa? Langsung mamanya keluar. Papa ada apa? Ini kok pu anak ini bodoh sekali. Kenapa? Kenapa ini Papa lihat di rapot merah semua? Baca baik-baik. Itu mama tadi menyimpang kamar, itu kopu rapot waktu ke SD. Ternyata dia rapot, dia pukul dia anak, salah saudara ya. Saudara-saudara, jangan sampai saudara hukum orang, ternyata itu masalah ada pada saudara. Haleluya. Dia pukul dia anak, dia rapot, dia mama menyimpan dapat dia bapak rapot, karena waktu menikah juga dia bawa dia dokumen-dokumen, termasuk rapot itu lupa dikasih tinggal saudara ya. Mungkin jadi mas kawin kalau nggak salah saudara ya. Lalu dia pukul anaknya, ternyata dia sendiri punya raport. Bapak Ibu, persoalan kadang-kadang ada pada kita, bukan pada orang lain. Itu sebabnya mari Tuhan mau datang ke Yeriho untuk selesaikan persoalan saudara. Tempat yang paling rendah, lalu ia masuk ke Yeriho, melintasi seluruh kota itu. Waktu Tuhan saudara izinkan masuk dalam hidup saudara, dia bukan cuma urus sorga. Oh Tuhan, kalau urusan sorgai rohani kau ahli, tapi kalau urusan matematika saya ahlinya. Siapa bilang matematika Tuhan 2 tambah 5, 5.000, mana kau kalkulator bisa hitung kayak begitu. Tuhan punya matematika jauh lebih hebat daripada saudara punya matematika. Bisa bilang amin? Yang penting taat saja sama firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang di luar logika kita, kadang-kadang di luar nalar kita, anaknya cuma satu, bawalah anakmu satu-satu yang kau kasih, Kejadian 22 mencatatnya. Lalu naik ke gunung, persembahkanlah kepadaku anakmu di sana. Kalau ada 2 atau 5 atau 10, ambil satu, masih ada yang lain. Tapi ini cuma satu, dan lewat anak ini Tuhan berkata, dari anak ini akan lahir bangsa-bangsa di bumi, akan lahir raja-raja di bumi. Lah itu yang diminta oleh Tuhan. Nah Abraham percaya, Ibrani pasal yang 11 mencatatnya, ia percaya karena Tuhan sanggup membangkitkan walaupun orang sudah mati. Padahal waktu itu dia belum pernah dengar Lazarus dibangkitkan, dia belum pernah dengar anak muda dibangkitkan, dia belum pernah dengar ada pelayanan kebangkitan. Tapi iman berbicara
berbicara lebih keras daripada fakta. Iman berbicara lebih keras daripada kenyataan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ketika saudara punya iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lalu saudara-saudara, orang berkata begini, mungkin Tuhan tak dengar saya berdoa karena iman saya kecil. Lalu murid-murid punya pemahaman yang sama seperti saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, tambahilah iman kami. Tuhan bawa kepada barang yang paling kecil di muka bumi, yaitu biji sesawi. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung ini, iman sebesar biji sesawi dan berkata, mujizat terjadi. Bukan iman yang besar. Jadi saudara, saya mau katakan buat saudara hari ini, berhentilah berbicara tentang masalahmu yang besar, mulailah berbicara tentang Tuhanmu yang besar. Haleluya. Barang siapa punya iman sebesar biji sesawi, ini biji sesawi saking kecil, biji sesawi ini bukan sayur sawi atau pakcoy atau bukan pitsai, bukan. Biji sesawi ini pohon. Tapi dari setiap pohon yang besar itu benih yang paling kecil ini, sesawi ini, paling kecil. Satu waktu pendeta Choyonggi dari Korea Selatan almarhum, dia pulang dari Israel, lalu dia bawa biji sesawi, dia taruh di mimbar. Ini jemaat, lihat ini, betapa kecilnya biji ini, supaya kau percaya. Tidak usah asal iman sebesar biji sawi, kau pasti lihat mujizat. Lalu jemaat antri saudara ya, jemaat waktu itu belum terlalu banyak. Jemaat antri lihat, nah ada oma-oma umur 70 mata kabur. Dia dekat di mata di biji sawi, dia pun napas kasih terbang itu biji saudara ya. Saking ringan kecil, napas oma-oma bisa terbangkan. Dan Tuhan bilang kalau kau punya sebesar itu, dan berkata kepada gunung. Semua bilang berkata kepada gunung. Bukan berkata kepada Tuhan. Tuhan tidak ada masalah, kita yang punya masalah. Jadi berkata kepada gunung. Kalimat selanjutnya, ya, kalimat hikmat selanjutnya. Berhentilah berbicara kepada Tuhan besarnya gunungmu, tapi mulailah berbicara kepada gunung besarnya Tuhanmu. Bisa mengerti? Oh Tuhan, sapu masalah besar sekali. Tuhan bilang jangan bicara di saya, bicara di gunung. Gunung, kau dengar, siapakah engkau di hadapan Zerubabel? Engkau akan menjadi rata karena roh Tuhan ada padaku. Berbeda. Ada yang bicara buat Tuhan, ada yang bicara buat gunung. Dan Tuhan ajar, iman sebesar biji sawi, bicara buat gunung. Mungkin saudara lagi dapat gunung cancer hari ini. Bicara kanker, kau dengar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau cuma obat salah, karena banyak obat tidak manjur, saudara ya. Obat yang manjur. Semangat yang patah, NIV tulis, like a cancer. Seperti kanker. Oma atau nenek saya meninggal karena kanker, lalu semua orang tua bilang dia kebanyakan makan micin. Sejak hari itu saya kecil, saya takut sekali makan micin. Cak kangkung tidak pakai micin, makan bakso, bang jangan pakai micin ya, karena makan cancer. Begitu saya sekolah belajar kimia, ternyata vitsin dan gula itu sumbernya sama, sari tebu, bahkan rumus kimianya sama, C11, A22, O11, saudara-saudara. Saya masih ingat sampai hari ini, saudara. Jadi saudara-saudara, selidik punya selidik, ternyata oma saya ini nggak bisa mengampuni tete saya atau opa saya sampai, pokoknya saya terima, kau jangan datang di sini ya. Tapi tiap hari dia berdoa, Tuhan pulihkan. Begitu opa pulang dia tendang pergi sana, sampai Tuhan bingung. Kau suruh dia pulang, saya suka pulang, sekarang kau tendang dia keluar. Sampai opa bingung, Tuhan juga bingung. Kau minta yang mana nih? Dan sampai meninggal dia tidak mau berbaik. Dan lalu orang tua bilang karena micin. Setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata karena pengampunan. Itu membuat seluruh sel jadi kacau. Kalau metabolismemu kacau, kalau hatimu kacau, seluruh metabolisme akan kacau. Makanya Alkitab berkata, peliharalah hatimu lebih dari segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk lantai, baju gitu kan. Kalau setrika terboleh salah. Begitu kos kaki bolong, saudara bisa kena stroke gitu kira-kira saudara ya. Sudah ada orang mati gara-gara dia pakai kos kakinya bolong saudara ya. Saya pernah baca itu di Believe or Not. Apa yang terjadi? Hati harus menempati tempat tertinggi untuk dijaga. Dan bagaimana menjaganya? Dengan firman Tuhan. Setuju, katakan amin.
Ayat ucapkan minggu lalu kan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Kristus tidak tersinggung waktu dibilang engkau dibilang Yohanes, engkau dibilang Elia. Dalam hatinya, Elia kalau saya terkasih kuasa dia tidak bisa keturun api. Yohanes dia sendiri mengakui membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kok samakan saya dengan dia? Untung dia tidak tersinggung. Nah itu pikiran Kristus. Lalu di atas kayu salib orang di sebelah bilang, saya dengar kok Kristus, ayo turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Untung Tuhan tersinggung, dia turun, tong semua terselamat saudara ya. Tong semua game over. Tapi bersyukur, itu pikiran Kristus. Amin. Kau lagi bawa motor, orang halen, pakai pikiran Kristus. Kau pikir cuma kau bisa kau kejar dua-dua tabrak tiang listrik ketemu di surga. Kenapa tabrak tiang listrik sama-sama di entrop? Saudara-saudara, tidak usah. Pikiran Kristus. Bilang kiri kanan, kau punya pikiran Kristus. Amin. Begitu istri mulai cerita, ini tetangga terlaku sekali, tiap hari dia buang rumput di sini. Mama, kau pikiran Kristus. Lalu dia mulai berkati tetangganya, Tuhan berkati dia. Saya ingat ada seorang yang tinggal di sebuah apartemen, lalu yang tamu di lantai 2 ini suka buang rumput ke lantai 1, jadi tiap hari dia mesti sapu. Aduh, dia bilang, Tuhan saya capek nih, tetangga tak mengerti hidup. Lalu dia datang ke gereja, tanya sama pendeta saya mau bikin apa ini? Alkitab bilang kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. 1 mil itu wajib bagi orang Israel karena mereka di bawah penjajahan Romawi. Jadi kalau saya orang Romawi pergi ke Pasar Hamadi, saya pun rumah misalnya kurang dari 1 mil, maka orang-orang itu gratis bawa bawaan saya. Saya gerobak ke apakah 1 mil. Tapi kalau saya punya rumah lebih dari 1 mil, mil kedua saya harus bayar. Tapi undang-undang pada waktu itu semua penjajah berhak untuk membuat orang yang dijajah itu jadi kurirnya untuk bawa barang 1 mil. Tapi mil yang kedua saya harus bayar. Sudah tahu, mengampuni itu bukan pilihan, tapi harus. Itu mil pertama. Ada orang berdoa begini, Tuhan, apakah aku harus mengampuni dia? Ada sini yang berdoa begitu? Itu doa yang salah. Karena mengampuni itu bukan opsi, tapi harus. Jadi apa yang harus jadi doa kita? Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah. Itu doa yang benar. Apa yang membuat Bileam gagal? Karena dia bertanya apa yang Tuhan sudah bilang jangan. Jangan pergi Bileam. Tapi karena Balak kasih naik dia punya upah, teler. Dia tanya, Tuhan bilang, kau hati sudah di harta. Ya, nanti apa yang saya taruh di hati itu yang kau ucapkan. Betul, 4 penjuru dia mengutuki orang Israel, kalau yang keluar berkat. Ya, jadi ternyata perkemahan orang Israel itu seperti salib. Ya, dia mengutuk dari 4 penjuru, atas, bawah, kiri, kanan, tetap berkat yang keluar. Sampai Balak bilang, saya upah kau mahal-mahal, kau datang cuma, ya saya tidak ucapkan yang lain, saya cuma ucapkan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi saudara-saudara kegagalan Bileam itu karena dia bertanya ulang-ulang apa yang sudah Tuhan bilang jangan. Dia mau aja. Jadi bukan kita minta persetujuan Tuhan untuk mengampuni, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa, itu mil pertama. Kau ampuni, oh iya. Lalu ada mil yang kedua, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kau cari tahu depo makanan kesukaan apa? Dia celidik ternyata bolu kukus. Kau bikin, bawa sama dia. Jadi tiap hari dia bilang, Tuhan, aku mau lakukan mil yang kedua. Mil pertama aku sudah mengampuni, mil yang kedua saya mau kasih dia bolu kukus. Jadi ya sudah, saya sudah marah dengan dia. Tapi kalau mau ketemu dia, ya tunggu dulu. Itu baru mil pertama, kasih tahu dia itu baru 1 mil. Ya, saya sudah jengkel, tapi mau bertemang ulang. Mil yang kedua, buat sesuatu. Karena berbuat baiklah buat orang yang mengenai kamu. Roma pasalnya yang ke-12. Dengan berbuat begitu engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Biar dia pakai AC Daikin, Spring Bed, King Coil, setel 16 derajat, bisa tidur saudara ya. Kenapa? Karena ada bara api. Tapi kalau saudara punya hati bebas, kepala kena bantal, hilang. Amin. Waktu nyamuk terbang, dia gigit saudara. Dia bertobat karena darah Yesus yang dia isap di dalam saudara ya.
Kau salah isap ini. Kau jangan bilang, aduh, subentulimen, jangan sama malaria ini. Kau bilang malaria, dia datang, kau panggil saya. Karena setiap ucapan itu adalah undangan. Alkitab berkata dalam kitab Roma, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena waktu kita berkata Yesus, yang datang roh Yesus. Waktu kita berkata babi, yang datang roh babi, saudara ya. Lah iya, makanya hati-hati ucapkan karena itu mengikat. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Kenapa banyak orang tidak bisa dilepaskan karena tiap hari diikat dengan hal yang salah. Saya pernah khotbah di kepolisian dan saya bilang begini, polisi stop sudah kasih SIM buat babi dan anjing. Kenapa? Di Papua di sini ada babi yang bawa motor. Begitu orang halain babi, babi bawa motor, ada SIM lagi saudara ya. SIM punya lagi saudara ya. Anjingku, ada anjing bawa motor di sini saudara. Ada SIM pula. Nah Alkitab Tuhan memberikan deskripsi yang luar biasa. Anjing selalu balik ke muntahnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Karena dia diikat dengan perkataan ini. Saya tarik lagi. Oh iya, saya tarik lagi. Anjing, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, itu anjing. Babi selalu balik ke kubangannya. Saudara bawa babi di salon Rudi Hadi Suwarno. Blow dia. Krimbat dia. Kas pakai air panas, pita taruh di kiri kanan. Dia keluar lihat kubangan, glok 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 glok. Karena babi selalu balik ke kubangannya. Jadi hati-hati mengikat perkataan-perkataan yang salah itu mengikat. Ucapkan berkat. Nah, kok mantap. Bapak saya matematika 3, mantap. Mantap itu untuk kemampuan dia berterus terang kepada kita, itu berkat loh. Itu berkat yang lu, mantap itu. Bukan setuju dia punya matematika 3, bukan. Mantap. Kenapa? Nanti kalau ada orang main mata dengan dia akan cerita buat saudara, Pak, tadi ada cowok main mata. Oh sudah, orang tua akan mengarahkan. Takut Tuhan kan tidak. Yang kedua, jenis kelamin beda atau sama? Karena sekarang saya begitu habis berkati sama ternyata saudara ya. Karena Tuhan menjadikan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Amin. Tuhan menjadikan Adam and Eve, bukan Madam and Eve. Kalau Madam and Eve, ya sama-sama perempuan. Kalau Adam and Steve, ya sama-sama laki-laki, saudara ya. Dan saudara tahu apa yang membuat Sodom dan Gomora dihancurkan. Gara-gara ketika 2 malaikat tiba di rumah Lot. Mereka datang dalam rupa manusia. Malaikat bisa datang dalam rupa. Jangan jemu-jemu memberikan tumpangan Ibrani 13 karena dengan tidak sengaja ada orang yang sudah menjamu malaikat. Dia bisa datang seperti manusia. Lalu mereka bilang, kasih keluar tuh 2 orang yang baru masuk ini. Ini saya punya 2 anak perempuan yang belum pernah kenal laki-laki. Enggak mau. Jadi hubungan seks yang wajar sudah bukan lagi mainan di Sodom dan Gomora. Kami mau yang makanya istilah sodomi itu muncul dari Sodom. Kasih keluar, waduh lalu mata dibuka-butakan, percuma mereka mencari pintu, dia tanya masih ada saudaramu, dia pergi keluar tatanya sama calon anak mantu, kau mau ikut tidak? Kau ini bicara sembarang dunia lagi aman-aman semua lagi mantap-mantap, kau bilang Tuhan mau bakar, saudara akhirnya dong, karena dilihat Lot masih lama-lama, masih leha-leha, akhirnya 2 malaikat ini pegang tangan Lot dan pegang tangan istrinya, yang satu pegang tangan kedua anak perempuan, bawa mereka keluar. Kejadian 19 mencatatnya, lalu dia berkata begini, lari ke gunung. Saya bakalan tersusul. Padahal perkataan Tuhan tidak pernah salah. Waktu Tuhan berkata kepada murid-murid dalam Markus 4 ayat 35, mari kita bertolak ke seberang. Saya tanya, sampai di seberang atau kandas setengah jalan? Sampai. Kalau Tuhan bilang mari kita ke seberang, apakah sampai di seberang atau cuma kandas di tengah jalan? Tidak. Pasti sampai, walaupun ada ombak atau badai, tetap sampai. Karena dia yang menjamin, dia yang pasti akan bawa kita sampai ke seberang. Dan perkataannya itu jaminan, kau pasti sampai di seberang. Begitu berlayar, ombak hajar, tetap tiba di seberang. Ada lagu lama sekali, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Itu, ku dayung-dayung perahu, itu lama sekali, lagu lama sekali. Dan kalau Tuhan yang berkata, naik ke gunung, kira-kira sampai enggak? Sampai. Perkataan Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan berkati, aku berkati engkau. Kira-kira sampai enggak? Sampai. Waktu Tuhan berkata, anakmu nanti yang akan jadi ahli waris. Sampai enggak? Sampai, walaupun Ismail lahir.
Karena kau terasa sabar tunggu saya pu janji, saya cancel. Pernah Tuhan cancel? No way. Dia selalu memberkati kita. Memang sedikit ada masalah gara-gara Ismail. Tapi apa yang dijanjikan tidak pernah dia tarik dan tidak pernah dia batal. Lari ke gunung. Aduh, saya bakal tersusul. Bagaimana kalau saya lari ke Soar saja? Malaikat WA ke sorga. Jangan kasih ancur Soar, dia mau lari di sana. Karena Soar termasuk dalam daftar untuk dimusnahkan. Hari ini kota itu masih ada. Dia di seberang sungai Yordan, di seberang Laut Mati di daerah Yordan, tapi New Soar ada di Israel. Kalau sudah lewat di pinggir Laut Mati itu ada cottage ya, namanya Soar. Itu kota masih ada sampai hari ini gara-gara Lot lari ke sana. Cuman 3 orang karena istri sudah jadi tiang garam bisa menentukan nasib satu kota. Dong 3 ini tertahan karena orang Soar jahat-jahat. Lot bawa dia 2 anak perempuan ini pergi ke gua, tinggal di gua. Lalu sampai di sana dia anak-anak mulai pikir, terada laki-laki di sini, tong terada keturunan ini. Kakak ada ide, kenapa? Sebentar tong kasih minum cap tikus papa. Nanti malam ini kakak yang datang untuk tidur dengan papa. Saudara pernah dengar ada ayah kandung perkosa anak perempuannya? Banyak. Dan undang-undang ada menjaminnya. Itu bejat. Tapi ada anak perempuan perkosa ayahnya. Pernah dengar? Ada di Alkitab. Ini bukan papa yang perkosa anak, anak yang perkosa papa. Dia kasih mabuk, dia tidur dengan ayahnya. Besok kau pegiliran, sama kasih mabuk, tidur dengan ayahnya. Yang tua hamil, nomor 2 juga hamil. Yang tua melahirkan anak namanya Moab. Yang kedua Ben-Ami namanya Amon. Jadi Bani Moab dan Bani Amon itu adalah anak-anak hasil inses. Waktu Lot jalan ke pasar Hamadi, anak, iyo, cucu, ya ini juga. Bilang cucu anak, mau bilang anak cucu, saudara ya. Terus anak mau panggil bingung. Mau panggil papa, opa. Mau panggil opa, papa. Ya opa saudara ya, karena opa tuh opa dan papa saudara ya. Disingkat jadi opa saudara ya. Tapi sudah bisa lihat kacau banget keluarga ini. Dan Moab dan Amon ini selalu menjadi masalah buat bangsa Israel. Waktu Musa mau masuk, dong kan mesti lewat Moab dan Amon. Permisi, kami cuma mau lewat saja. Kami terambil air, terambil roti. Kalau kami ambil, kami bayar. Tak boleh. Dong putar ke timur. Lalu Yosafat bilang, Tuhan, dulu kalau kau suruh Musa basmi dong, saya terdapat masalah hari ini. Jadi jangan mempersalahkan masalah-masalah lalu. Karena Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Berhenti mempersalahkan 5 hari lalu. Karena 5 hari lalu tidak akan mengubah 5 hari ke depan ketika kita mempersalahkannya. Berhenti mempersalahkan dulu kalau kau terbuat keputusan begini, saya terjadi begini. Stop, lihat ke depan, ada berkat yang luar biasa. Memang kau pernah buat salah keputusan, tapi Tuhan bisa berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Ketika engkau percaya, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya. Dan Tuhan di sini aktif, membimbing, menuntun, menyegarkan. Semua kata kerja aktif. Mau tahu Tuhan lebih aktif daripada saudara. Ia menuntun, ia membimbing, ia menyegarkan. Semua kata kerja aktif. Lalu ayatnya, sekalipun aku, bukan Tuhan loh, aku. Kadang-kadang kita juga buat keputusan yang pernah keliru, pernah salah, tapi dengarkan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini yang kekal lembah kekelaman, ini bukan Tuhan. Tapi aku ingat khotbah minggu lalu, Elia masuk ke padang gurun, bukan Tuhan yang tuntun. Yesus pergi ke padang gurun, dituntun oleh Roh Kudus. Tapi apakah Tuhan tinggalkan Elia? No way, dia tetap bekerja. Ayo, kau kerja apa di sini? Pergi ini. Lantik Elisa jadi temanmu, jadi penggantimu. Hazael jadi raja atas Damsyik. Semua loh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua keputusan buruk yang pernah saudara buat di masa lalu. Tuhan tetap setia untuk memberkati saudara. Dan membawa saudara di jalan-jalan kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini aku bukan Tuhan. Hari ini berhenti menyesali yang sudah lewat. Dulu kalau papa telah bangkrut,
Mungkin saya sekolah di Australia. Tapi ya, orang yang menyesali masa lalu akan kehilangan banyak peluang di masa depan. Coba saudara jalan sambil lihat ke belakang. Dulu kalau tentara ini, itu Tuhan datang bawa berkat, kita anggap gangguan. Minggir, sama lewat. Jangan ganggu. Padahal ini yang datang bawa berkat ini, saudara. Karena lihat ke belakang terus semua peluang tidak akan kita dapatkan. Haleluya. Jalannya maju, tapi lihatnya ke belakang. Tabrak tiang, masuk got, hancur. Stop, saudara. Saya trauma. Aduh, kalau saya ingat, stop, sudah ada yang kopu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan trauma. Karena Thomas itu manusia yang paling trauma dengan Betani. Mari kita pergi mati sama-sama di sana. Dan apa yang terjadi? Bukan mati, kehidupan yang terjadi. Di situ Thomas belajar percaya. Kalau Tuhan yang tuntun, kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu bilang di kiri kanan, bangun dulu bro. Masih ada khotbah, saudara ya. Haleluya. Haleluya. Saya sedikit bersyukur kalau ada yang tidur karena ini bukti firman Tuhan membawa ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal dia datang di gereja walaupun tidur. Tapi saya tidak izinkan saudara untuk tidur terus ya. Nah, yang ketiga lebih baik tidur di hadirat Tuhan daripada tidur di rumah kan saudara ya. Saya kalau khotbah di instansi terus ada orang tidur, saya akan pelani dan saya bilang, jangan bangunin. Ini bukti bahwa firman Tuhan membawa ketenangan lebih hebat dari obat tidur, saudara ya. Percaya saya, coba kalau saudara susah tidur baca Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Abraham memenangkan Ishak, Ishak memenangkan Yakub, Yakub memenangkan. Belum sampai di Tamar kok sudah tidur, saudara ya. Hebat firman Tuhan itu membawa ketenangan, saudara ya. Nanti kau amin besok pagi, saudara ya. Alkitab masih ada di dada, saudara ya. Terapa-apa? Karena ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Engkau memeriksa aku waktu aku berjalan atau berbaring. Tuhan periksa. Bapak-bapak, kalau kau dapat dinas pergi ke Jakarta, ingat Mazmur 139 ini. Istri terperiksa, papa tidur di mana, hotel apa? Tuhan periksa. Ada tidur dengan siapa dia? Engkau memeriksa waktu aku berbaring. Saya percaya saudara tidak. Karena yang memeriksa itu bukan tidur dengan orang, tapi tidur dengan janji Tuhan maksudnya. Pasang polis lain di depan saudara punya pintu dan bilang begini, masalah saya terizinkan kau masuk, saya mau tidur dengan janji Tuhan. Itu Tuhan periksa maksudnya, toh tidur dengan janji Tuhan. Kalau tidak kau tidak bisa tidur. Tubuh istirahat dan pikiran kerja, itu menyiksa. Lebih baik pikiran istirahat dan tubuh kerja, itu yang luar biasa. Tanya, kau pilih mana? Yesus itu kerja luar biasa tapi dia tetap tenang. Dan saya berdoa hari ini, saudara ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Berhenti mempersalahkan masa lalu, lihat ke depan ada berkat yang luar biasa. Lihat ke depan ada janji Tuhan yang luar biasa. Mau orang setuju atau tidak setuju, kalau Tuhan berkati, kau pasti dapat. Mau orang mau atau tidak mau, kalau Tuhan memberkati, kau pasti dapat. Karena dia berdaulat penuh dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata begini, haleluya. Berdaulat atas saudara saja berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan bilang, Samuel, saya sudah tolak Saul dan saya sudah siapkan orang yang sesuai dengan hatiku. Tantangan banyak. Saul berusaha, Daud disingkirkan. Sampai dia bilang, Yonatan, kau anak kurang ajar. Kau anak yang berdosa buat kandungan mama. Saya so siap kau jadi raja. Kenapa kau dukung si Daud itu? Papa, Tuhan yang pilih dia. Ada banyak penentang. Dan penentang itu datang dari otoritas tertinggi. Tapi kalau Tuhan yang sudah siapkan, terada yang bisa pilih. Amin.
Sampai Daud perlu bersembunyi, kok Bapak sumarah saya. Ah tidak, dia pilih. Kok hari ini saya telah ikut perjamuan di Kopu, nanti kau lihat dia bereaksi apa. Oh oke. Daud kursi kosong, mana dia? Ah dia ada izin. Memang dia anak kurang ajar sekali itu. Lalu Yonatan pergi lari ke padang, betul Yonatan. Daud, Papa mau habisiku. Saudara tahu Daud nih orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Amin. Ya tuh saya bilang. Jadi ya sudah, kau terus balik sudah. Nanti saya monitor terus. Oke, Don 2 berpeluk. Dan Don 2 sudah punya komitmen. Nanti kalau saya jadi raja, kau jadi saya Perdana Menteri. Siap. Saul tetap paksakan anaknya untuk jadi raja. Tapi karena Tuhan sudah siapkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Saul dan Yonatan mati di gunung Gilboa. Dan Daud menyanyikan nyanyian. Kemudian dia berkata begini ketika dia jadi raja. Dia masih ingat perjanjian dengan Yonatan. Coba cari siapa anak Yonatan yang masih hidup. Ketemulah Mephiboset. Sebut dia pun nama saja setengah mati. Dia hidup lebih setengah mati lagi saudara ya. Dia ada di Lodebar. Lodebar itu tidak ada firman. Lo itu tidak ya. Lo itu no atau tidak. Debar hijau. Tidak ada padang berumput hijau. Panggil dia. Ini Mephiboset pincang. Karena waktu kecil inang pengasuh bawa lari dia. Karena semua yang jahat diajarkan Saul kepada istana. Daud itu jahat. Nanti kalau dia jadi raja, dia hajar kamu semua. Dia itu terbaik. Dia cerita buruk. Mungkin sudah sementara diceritakan buruk di mana-mana. Janji Tuhan tetap akan berlaku buat saudara. Bisa bilang amin? Saudara tahu dalam menghadapi pilkada semua orang cerita buruk-buruk. Dengarkan kalau Tuhan sudah pilih. Kenapa saya bilang Saul cerita buruk? Karena waktu Daud mengalahkan, waktu dengar Saul sudah meninggal, semua lari dari istana karena Daud tahu Daud akan datang untuk bunuh mereka. Padahal tidak. Mana keturunan yang masih hidup? Dapatlah Mephiboset. Panggil dia. Dia pinjang. Mephiboset, siap raja. Ini mejamu, makan di sini, kita sama-sama di sini. Di atas meja dia pangeran, di bawah meja ada masalah. Dengarkan Bapak Ibu, saudara adalah pangeran yang duduk bersama-sama dengan meja kemurahan Tuhan. Engkau layak menerima yang terbaik. Mungkin di bawah ada masalah, tapi dengarkan, Tuhan sudah pilih saudara untuk ambil bagian di dalam meja kemenangan yang Tuhan siapkan. Haleluya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bukan lawan selesai, masih ada lawan. Kau kenyang, kau tenang, karena Tuhan siapkan hidangan buat saudara. Mari kita bikin ucapan syukur, Pak. Kenapa? Masalah sudah selesai. Itu biasa. Tapi jarang ada. Bapak, kami mau kita bikin ucapan syukur. Kenapa? Persoalan full. Waktu ada masalah, bukan tidak ada masalah. Amin. Waktu tahun 98 terjadi krisis moneter. Ada banyak orang yang uangnya tiba-tiba hilang dari bank. Lalu ada seorang bapak mengundang pendetanya. Tolong bapak datang kita bikin ucapan syukur di rumah. Tanpa kasih tahu masalah yang sebenarnya. Pendeta siapkan ayat-ayat untuk ucapan syukur. Dan dia berpikir mungkin ada ulang tahun, permen cair, atau proyek cair, atau ini. Begitu sampai di sana, pokok ucapan syukur apa? Sapu uang habis di bank. Itu pendeta Matius Markus hampir hilang saudara ya. Gara-gara belum pernah dia diundang situasi kayak begitu. Saudara tahu waktu kita bersyukur kita bukan setuju dengan persoalan yang kita hadapi. Tapi kita sementara menarik kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi persoalan itu. Yang kedua, waktu kita bersyukur kita mengizinkan Tuhan berperang ganti kita. Dan Yosafat cuman menjarah yang perang Tuhan. Saudara tinggal menjarah, saya mau bernubuat buat saudara. 2024 engkau tinggal menjarah. Karena Tuhan akan berperang ganti engkau. Tuhan akan berperang ganti engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Jam semua selesai saudara ya. Puji Tuhan. Terasa saudara-saudara berkat Tuhan sudah menguatkan kita. Berhenti berbicara buat gunung, bicara buat Tuhan. Berhenti bicara buat Tuhan, bicara buat gunung. Lalu saudara-saudara bukan iman yang besar, tapi memperkatakan. Jadi iman ditambah perkataan, mujizat terjadi. Perkataan kepada tepat yang sasaran yang tepat. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan. Satu waktu pendeta Coyong gini butuh sekali alat transportasi. Lalu dia lihat ada sepeda yang paling bagus dan dia berkata begini, saya butuh sepeda ini dan mulai hari ini saya mau menghamili atau mengandung sepeda. Saudara-saudara di khotbah, saudara-saudara jemaat tahu saya sementara mengandung sepeda. Ini cerita muncul heboh di luar. Begitu habis ibadah dia keluar, anak-anak kecil datang pegang di perut. Laki-laki mengandung. Dia bilang, apa? Dia tahun dengar, Bapak bilang, Bapak lagi mengandung tuh. Hidung olok-olok dia, saudara ya. Untung dia tidak seperti Elisa yang bilang, tiba-tiba beruang keluar dan cabik-cabik dorang. Tidak, saudara ya. Ya, Elisa waktu diolok-olok sama anak-anak sekolah minggu kan langsung 40 anak rata tuh beruang, hajar dong. Tapi hari ini saudara-saudara, percayalah firman Tuhan, ya dan amin.
Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan apa yang terjadi? Moab dan Amon ini lahir dari anak-anak incest. Tapi apakah Tuhan tutup mata? Tidak. Tuhan tetap memberkati. Rut orang Moab ada dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan melebihi kesalahan yang kita buat. Kasih karunia Tuhan lebih hebat daripada kesalahan yang kita buat. Kasih karunia Tuhan lebih hebat dari kegagalan yang kita buat. Bisa bilang amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala.